wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Oke. Ini siapa yang nggak berangkat? Ridho. Kenapa? Sakit, Bu. Oh gitu. Kita doakan semoga kakak sembuh ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu berdoa ya. Ketua kelasnya Mas Faisal, silakan Duduk siap, pimpin gerak. doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kali ini pada pertemuan sebelumnya materinya apa? Ada yang masih ingat? Teks apa? Buku fiksi dan Non-fiksi dan nilai-nilai Betul. dalam buku fiksi dan non fiksi. Materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan menyimak paparan lisan atau ceramah, atau bisa teks ceramah. Ada yang sudah tahu apa itu teks ceramah? Pidato. Ya, ada lagi? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, teks ceramah adalah teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan khalayak pendengar mengenai suatu hal. Selanjutnya, ada unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Yang kedua, ada pendengar. Yang ketiga, ada materi. Yang keempat, metode. Dari unsur ceramah tersebut, yang pertama, penceramah. Apa? Ada yang sudah tahu penceramah itu apa? orang yang Orang yang berceramah. Iya, orang yang berceramah atau bisa juga orang yang melakukan kegiatan ceramah. Penceramah ini harus memiliki ilmu yang mumpuni. Selanjutnya, pendengar. Pendengar itu adalah penerima nasihat dari penceramah. Yang ketiga, materi. Materi ini berkaitan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh penceramah. Dan selanjutnya, ada metode. Metode ini adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan Ceramahnya. Dan isi ceramah. Materinya. materi atau isi ceramah. Biasanya metode ini digunakan oleh penceramah ada membawa teks atau bisa secara langsung seperti itu. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks ceramah. Ada yang mau membacakan apa aja ciri teks kebahasaan teks ceramah? Baik, Mbak Hedi. Kebahasaan teks ceramah yang pertama menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Oke. Yang kedua menggunakan kalimat deklaratif atau imperatif. Dan yang ketiga menggunakan kata sapaan. Kebahasaan teks ceramah yang pertama ada menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif atau imperatif. Dan yang terakhir, menggunakan kata sapaan. Itu ciri kebahasaan dari teks ceramah. Selanjutnya, ada struktur teks ceramah. Nah, ada 3. Yang pertama itu pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Apa aja struktur teks ceramah yang pembuka? Yang pertama ada bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Nah, bagian pembuka ini pada paragraf pengantar yang mengarahkan pada topik. Yang kedua ada isi. Bagian isi berisi paparan dari penceramah. Nah, atau bisa pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Yang ketiga ada penutup. Bagian berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, salam, penutup. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, kaidahnya itu menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua sebagai sapaan. Contohnya kata ganti orang pertama tunggal adalah saya, aku, kami, seperti itu. Dan selanjutnya kata ganti orang kedua atau jamak adalah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teks atau peristilahan yang mana ada sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks ceramah yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Seperti apa? Contohnya, misalnya pada kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya,
oleh karena itu, oleh sebab itu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Yaitu kata kerja mental adalah seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan kaidah kebahasaan teks ceramah yang terakhir ada menggunakan kata persuasif, yaitu hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Baik. Ada pertanyaan dari materi yang Ibu sudah jelaskan? Tidak Belum ada, ada, Bu. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan memperlihatkan video ceramah. Jangan lupa cermati video ini karena video ini berkaitan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Sebelum mengerjakan tugas, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdiri terlebih dahulu ya. Kita ya tentunya biar semangat. Joget apa, Bu? Ibu kira kalian terlalu lemas karena mungkin sudah capek ya. Iya, Bu, sudah lelah dari pagi, Bu, kita, Bu. Baik. Jadi gini, Ibu ada yel-yel, bukan yel-yel, ice breaking seperti itu ya. Jadi gini, cukup singkat, yaitu tepuk semangat gitu ya. Nanti kalau jadi gini, tepuk semangat semangat seperti itu ya, paham? Ya, Bu. Baik. Tepuk semangat. Baik. Ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan. Ini ada lembar kerja siswa. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Dikerjakan secara berkelompok. Mari kita bertemu. Secara berkelompok nanti perwakilan boleh maju ke depan. Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, siswa dapat menganalisis ide pokok dan ide perinci pada teks ceramah yang akan didengarkan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan ceramah yang akan didengarkan nanti. Dan yang terakhir, siswa dapat mengonstruksi ide pokok dan ide perinci menjadi informasi berupa poster seperti itu. Selanjutnya, petunjuk pembelajarannya yaitu tontonlah sebuah video ceramah dan simaklah pembacaan teks ceramah. Yang kedua, diskusikan bersama teman kelompok Anda. Kemudian, temukanlah instruksi atau informasi, ide pokok dan ide perinci, lalu bedahlah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada ceramah tersebut. Ibu akan memperlihatkan video untuk referensi dari tugas kalian. Baik, Bu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iwan selaku guru bahasa Indonesia dan teman-temanku yang insya Allah selalu berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah inayah serta nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Merubah Insecure Menjadi Bersyukur. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, baik kesempurnaan materi,
intelektual maupun fisik. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum, mengakibatkan ketidakpercayaan diri terus menguasai diri dan berujung pada rasa insecure. Bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat akan dikatakan buruk apabila tidak mencapai standar umum oleh standar masyarakat pada era sekarang. Hal itu terjadi karena keseringan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dirinya fokus pada kekurangan yang dimiliki dalam diri tanpa melihat kelebihan, potensi, atau keunikan-keunikan pada dirinya sendiri. Nah, ada beberapa cara agar kita menyudahi rasa insecure itu. Pertama, menerima diri sendiri, di mana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah diatur dan ada porsinya masing-masing. Kedua, yaitu memaksimalkan kelebihan di mana tiap orang itu memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bentuk dan bagaimana pekerjaan yang akan dimiliki. Keempat, yaitu jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan segala kuasanya Allah menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit. Kelima, atau yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga ini semua bermanfaat. Saya ingin bilang yang terakhir kalinya, manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berhenti untuk insecure dan rubah insecure itu menjadi bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, setelah kalian menyaksikan tayangan ceramah tersebut, boleh berdiskusi dan jawablah 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Setelah itu, nanti perwakilan boleh membacakan teks ceramah, lalu dibedah struktur dan kaidah kebahasaannya, seperti itu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, boleh langsung presentasi ke depan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik, silahkan. Pak Evina. Selanjutnya kelompok 2 bagaimana? Siapa yang mau maju ke depan? Ya, Perwakilan. ya ini kan Iya, betul sekali. saya gimana ya? Saya, Bu. Ya. Untuk kelompok 1 mungkin bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2. Kelompok 2 nanti untuk membacakan teks ceramah dan membedah struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, untuk soal pertama, berdasarkan video ceramah yang sudah kalian saksikan,
ide pokok dari perinci yang terdapat pada ceramah tersebut, yaitu inti dari sebuah paragraf yang terdapat pada kalimat utama. Berikutnya ide perinci, kalimat penjelas untuk menjelaskan secara rinci. Yang ketiga, ide pokok dan ide perinci pada tayangan video ceramah pada bagian isi ceramah. Selanjutnya untuk soal nomor 2, berdasarkan tayangan video ceramah yang telah kalian saksikan, jelaskan struktur dan kaidah kebahasaan pada ceramah yang telah kalian simak tersebut. Yang pertama, struktur teks ceramah, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Pada tayangan video ceramah tersebut memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu saya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya pada tayangan video ceramah tersebut, jika, karena, dan akibatnya. Seperti itu, Bu. Baik. Tepuk tangan untuk Mbak Hevina yang sudah mewakili kelompok 1. Hore. Boleh silakan duduk. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 2 membacakan ceramah dan akan membedah struktur dan kaidah kebahasaannya. Ingat pesan Mama 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Umi Harimi selaku Kepala SMA Negeri 34 Jakarta. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sejuk ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ingat Pesan Mama 3M. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ingat Pesan Mama 3M. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia dan negara-negara lain di dunia kini sedang menghadapi bencana berupa wabah COVID-19 atau biasa disebut virus corona. Penyebaran virus corona di Indonesia ini harus ditekan semaksimal mungkin. Salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin. Dalam hal ini kita harus selalu berdisiplin untuk menerapkan ingat pesan ibu dengan langkah 3M. Apakah 3M itu? 3M adalah gerakan dalam bidang kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Penerapan 3M setidaknya dilakukan dengan 3 perilaku disiplin, yaitu pertama, memakai masker. Menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 merupakan hal yang wajib dilakukan, terutama ketika kita berpergian keluar rumah. Yang selanjutnya yaitu kedua, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular termasuk COVID-19. Pasalnya, bakteri dan virus penyebab penyakit menular sangat mudah menular lewat tangan. Itulah sebabnya kita disarankan untuk mencuci tangan sesering mungkin. Ketiga yaitu menjaga jarak. Untuk menghentikan penyebaran virus corona, masyarakat dihimbau untuk melakukan pembatasan sosial atau social distancing atau physical distancing atau menjaga jarak antara manusia dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. Virus corona dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan droplet dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi ketika batuk. Hadirin yang saya hormati, selain kampanye Ingat Pesan Mama 3M yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan berbagai pihak, selain kampanye Ingat Pesan Mama 3M dan berbagai pihak selama ini, saya juga mengingatkan pentingnya menjaga daya tahan tubuh melalui menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan tubuh. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari pandemi ini serta dapat menerapkan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru sebelumnya.
menutup pidato ini, izinkan saya membacakan pantun. Naik ke puncak gunung dengan teman, di gunung banyak pohon cendana, kita hindari sementara berjabat tangan membawa virus corona. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang telah dibacakan oleh Mbak Risma, ide pokoknya ada di paragraf berapa Mbak Risma? Nah, ide pokok itu pada paragraf sebagaimana kita ketahui nyampe yang 3 perilaku disiplin itu, yaitu Lalu untuk ide perinci itu yang pertama memakai Pada masker paragraf? pada paragraf 3. paragraf 3. Nah, yang selanjutnya itu paragraf kelima dan keenam. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Risma. Ya, Baik. Bu di bawah ya, Bu. Ya, dikumpulkan Oh, dikumpulkan, Bu. Terima kasih. nilai atas ya Bu. Ya. Baik, karena waktu sudah habis ya. Jadi kesimpulan pada materi ini ada yang tahu kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar ceramah, Bu. Ya, belajar ceramah. Jadi teks ceramah terdiri dari beberapa unsur yaitu penceramah, pendengar materi, metode ceramah, dan mengenai ciri kebahasaan dan kaidah kebahasaan seperti itu. Untuk selanjutnya ada tugas. Jadi tugasnya itu membuat teks ceramah ya, lalu kemudian dibedah struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu setelah itu membuat poster terkait dengan teks ceramah yang kalian buat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak, Bu. Oh, baik, cukup jelas ya. Ibu ada motivasi untuk kalian. Jadi orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi teruslah kalian berprestasi dan rajin belajar. Oke, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.